Inilah bintang tamu kita, Sabrang Mowodamar Panulu. Kita berikan tepuk tangan rekan-rekan panelis untuk bintang tamu kita. Loh, kok nggak muncul-muncul? Sumonggo masnya. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Sabrang. Silahkan bersalaman dulu dengan para panelis. Sudah kenal dong dengan Mbah Tejo, Sherly, dan Kang Maman, Mas? Salim. Mas boleh ngobrol dulu. Apa kabar ini Mas Sabrang? Saya manggilnya Mas Sabrang Mowodamar Panulu atau Mas Noe, ini yang mana nih jadinya nih? Kalau nggak mau nambah beban hidup, Mas Noe aja. Mas Noe, oke, tepuk tangan. Langsung saja deh, kita persilakan Mas Noe untuk duduk. Terima kasih Mas Noe, silakan. Nah, ini ada yang menarik dari sosok Mas Noe ya, kalau tadi kita manggilnya Mas Noe. Ini kenapa publik harus percaya sih Mas Noe dengan sosok Mas Noe yang kan penyanyi juga. Nah, sekarang masuk ke tatanan pemerintahan juga. Apa yang membuat kita ini harus yakin kepada sosok Mas Noe? Nggak harus yakin. Nggak harus yakin? Ngapain? Terus kenapa? Loh, terus kenapa kemudian mau masuk di pemerintahan jadi staf ahli? Berarti ada orang yang menghargai apa yang saya punya dan membutuhkan apa yang saya punya. Apa yang dipunya, Mas? Mungkin ada disiplin saya yang bisa memberi insight yang belum bisa dilihat sebelumnya. Mungkin itu berharga buat mereka. Dan saya tidak pernah meminta orang percaya sama saya sama sekali. Bahkan lebih baik kamu nggak percaya dan membuktikan. Tapi yang saya minta justru be objektif. Jangan disalahkan guilty by association, salah hanya karena diasosiasikan. Kalau hari pertama diserang, kemudian disalahkan dan tidak dipercaya, itu guilty by association. Dan by definition itu logical fallacy. Yang saya ajak di sini kan, ayo be objektif. Be objektif ya? Be objektif, kalau saya salah, salahkan biar saya benar. Kalau saya nggak melakukan kesalahan apa-apa, ayo kita ngobrol bareng maunya kemana, kita jalan bareng mau kemana. Tepuk tangan loh. Gitu. Di awal kita sudah dimulai dengan suatu quotes yang penuh makna dari seorang Mas Noe. Tapi ternyata agar kita lebih objektif dan juga tidak salah, saya ingin menampilkan quotes-nya tidak hanya yang tadi kita dengar, tapi juga yang kita kumpulkan. Kita lihat dulu. Yang bisa saya lakukan adalah saya jujur menjadi diri saya sendiri dan melakukan apa yang selama ini saya lakukan. Masih ada lagi. Nah, kita harus paham bahwa kritik itu bukan ancaman, kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh. Selanjutnya, tapi kalau ternyata saya lama di sana ngasih rekomendasi dan ternyata enggak kepake-pakai juga ya tinggal keluar, tinggal resign gampang aja. Saya pengen tahu di balik Mas Noe mengungkapkan ini apa sih pesan yang disampaikan dan kepada siapa? Quote-nya itu adalah pesannya itu. Kenapa kita harus jujur dan apa adanya dalam banyak hal? Ada pilihan lain dalam hidup. Apa kita harus berpura-pura lebih baik daripada jujur? Oke, Sherly. Mas Noe ini kan seniman, iya. Intelektual, iya. Seorang ideolog, iya. Kenapa pada akhirnya menerima tawaran atau permintaan masuk ke dalam politik itu sendiri, Mas? Aku perlu breakdown, ada presumsi dan loaded dalam set question itu. Pertama, politik, prove me kalau itu urusannya politik. Apakah semua orang yang terlibat dalam pemerintahan itu politik? Apakah semua PNS itu politik? Ada urusannya sebenarnya tentang kemauan dan kemampuan untuk ngurusi sesuatu. Apakah kemudian ada question berikut, presumsi berikutnya ya, yang pengen saya bedah. Akhirnya saya mau, apakah ini tawaran pertama buat saya? Bahwa ini diributkan pertama, iya. Tapi tawaran untuk menjadi, yang disebut sebagai pejabat dan segala macam itu sudah sejak 2010 mungkin ya. Dari berbagai partai dan berbagai rezim. Tapi ada alasannya juga kenapa kemudian pada poin ini. Itu berhubungan dengan presumsi ketiga. Yang ketiga tadi jenengan ngomong, saya ideolog, seniman. Intelektual. Itu sebuah konsep yang saya nggak harus subscribe dan saya tidak subscribe. Saya tidak pernah menyebut saya sebagai intelektual, saya tidak pernah menyebut saya sebagai seniman. Itu stempel yang diberikan oleh masyarakat untuk mencoba memahami apa yang saya lakukan. Saya tidak minta dipahami dan saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Prinsipnya sederhana, dan itu diajarkan dari kecil dari saya. Pada semua posisi yang kamu lakukan dan kamu miliki, jadi komponen terbaik di situ. Saya agak justru bingung ada dikotomi gini. Kalau di pemerintahan, apa bedanya sih sama dengan nyangkul di sawah? Kalau itu konsepnya adalah be the best pada posisi yang bisa kamu lakukan.
Orang pada mungkin posisinya berbeda-beda. Tapi kan tugasnya adalah do the best pada posisi yang memang bisa kamu lakukan. Kalau kebetulan saya bisa melakukan sesuatu dalam musik, terus bukan berarti saya kemudian disebut sebagai musisi. Karena kebetulan saya bisa melakukan sesuatu yang baik pada misalnya urusan AI. Apakah kemudian saya menjadi teknolog fully? Nah, mari kita bedakan antara esensi hidup manusia dan sebuah pelabelan. Nah, melabel itu hanya memudahkan memahami entity, tapi itu ilusi of knowledge. Karena ketika kita merasa melabeli, kita merasa paham, padahal kompleksitas manusia itu cukup besar. Dan kalau saya mau mengatakan alasan kenapa saya masuk sini, ini bukan saya yang mau masuk ke situ. Pada sebuah tujuan yang fanatik, cara itu bukan ditentukan oleh kita, cara ditentukan oleh situasi. Nah, tujuannya Mas Noe? Sudah saya katakan dari awal tadi. Be the best what you can be. Dan pada posisi untuk gini, siapa dan untuk apa? kita hanya bertanggung jawab terhadap problem yang kita pahami. Kalau nggak saya pahami, bukan tanggung jawab saya. Masalahnya adalah saya paham cukup banyak problem. Artinya saya harus bertanggung terhadap itu. Dan untuk siapa? Itu kebetulan saya lahir dari bapak yang mendoktrin saya cukup kuat untuk tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Itu problemnya. Untuk orang lain, bisa bermanfaat, be the best untuk orang lain. Untuk kita bersama. Nah, kemudian menjawab pertanyaan bahwa kenapa baru sekarang mau Mas, setelah sekian lama mungkin banyak tawaran. Nah, itu berhubungan dengan situasi. Situasi bukan tentang saya. Ada konsep bahwa we do something bukan karena kita, tapi karena something bigger. Saya harus memastikan ketika saya melangkah, saya bukan melakukan untuk diri saya sendiri. That's it. Nah, apa yang lebih besar yang terjadi sekarang yang membuat akhirnya memutuskan itu sekarang? Karena ini begitu kompleks untuk bisa menjelaskannya. Saya coba kasih kata kunci. Coba lihat konsepnya tentang the fall of civilization dan efeknya sedunia seperti apa. Itu tidak terjadi di 98, itu tidak terjadi 2008, itu terjadi sekarang pada stage kelima menuju stage ke-6, bagaimana superpower akan jatuh. Lihat contohnya, bagaimana Denari dengan Roma, bagaimana pound sterling dengan Inggris. Apa yang terjadi di dunia ketika ada superpower yang akan tergantikan. Oke, berarti itu ada efek global yang bisa berdampak pada ekonomi masyarakat kita. Oh, very big. Pertanyaan Sherly adalah, karena tadi salah satu quote-nya bilang bahwa kalau pada akhirnya masukan saya, kemampuan saya itu juga enggak didengar, ya gampang tinggal keluar. Apa batas maksimal? Ini nggak bisa lagi Mas Neo toleransi, akhirnya udah deh saya keluar. Saya perlu menemukan data. Dari percobaan 1 tahun ini saya punya 2 data yang harus saya simpulkan kemudian. Pertama, dari sudut pandang pemerintah. Apakah pemerintah inkompeten ataukah pemerintah itu jahat? Kalau pemerintah jahat, itu handle-nya jelas. Dan saya tidak berdasarkan dengar-dengar. Saya berdasarkan mengamati langsung dan dapat data langsung. Kalau kedua, kalau pemerintah inkompeten, langkah kita berbeda. Kita membantu agar menjadi lebih kompeten ngurusi kita semua. Karena saya percaya bahwa musuh kita itu masalah. Musuh kita itu bukan pemerintah atau politisi, walaupun kita semua punya andil pada kesalahan. Tapi menurut saya masalah musuh kita adalah problem. Data yang kedua yang harus saya kumpulkan. Apakah masyarakat ini benar-benar pengen perubahan sih? Jangan-jangan pengen pengen orang berubah tapi dirinya tidak berubah. Kamu harusnya gini, tapi dirimu untuk bangun pagi aja nggak mau. Bagaimana kamu bisa merubah satu society Indonesia lebih baik kalau kamu sendiri nggak mau berubah? Dua-duanya asumsi nih. Sekarang dalam 1 tahun saya akan mendapatkan data nih dan akan jelas langkah saya kemana nih. Saya punya data untuk menjadi fondasi saya melangkah, bukan asumsi, bukan katanya, bukan keinginan, tapi memang data yang jelas untuk menghadapi problem itu gimana. Dan maksudnya data internal yang intinya mengacu pada 2 tadi itu. Dua jawaban itu tadi. Oke. Tentang masyarakatnya dan tentang pemerintahnya. Apakah kita pemimpinnya nggak mau berubah atau masyarakat? Jangan-jangan masyarakat cuma ngomongnya aja mau berubah, tapi padahal nggak mau berubah. Kalau langsung saya jawab sekarang, misalkan masyarakat nggak mau berubah. Misal gitu ya? Misalnya, Oke. Kalau ada pejabat miskin nggak dihargai faktanya. Dan kalau ada kita mantu, ada pejabat nyumbang cuma 50.000, diomongin. Minimal 5 juta atau apa gitu. Karena harusnya kan bangga. Wah itu Pak, itu Bupati itu jujur banget, nyumbang cuma 50.000 Jing. Berarti, nah artinya masyarakat berharap. Udah saya jawab itu, masyarakat nggak mau berubah. Benar nggak? Ngomongnya iya, tapi mentalnya nggak. Nggak bisa seperti itu. Karena saya punya data, counterfaktual datanya. Setelah itu saya bikin balung pisah. Sebuah website hanya untuk, ayo kalau mau gotong royong bareng-bareng yuk. Itu statistiknya biasanya, untuk pekerjaan volunteer, itu standarnya 0,5% dari visitor itu dianggap sebagai hal yang wajar.
oke, jalan nih, volunteer work nih. Tapi dari website itu, data yang saya miliki sekarang 1,5%. Means, saya melihat ada kans nih. Tapi kemudian saya harus zoom in nih. Sebenarnya nih yang mau berubah nih yang mana nih? Generasi yang tua, atau yang sudah menua, atau sebenarnya generasi muda yang memang benar-benar Gen Z, yang memang benar-benar muak sama keadaan dan pengen mutus generasi, pengen berubah lagi nih, seperti apa. Dan saya nggak bisa, yang fakta yang Mbak Tejo omongkan, saya agree, ada fenomena seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang itu, karena ada faktor kultural juga. Ada faktor, ada nature dan nurture ketika sebuah society tumbuh. Dan selama ini memang tidak ada inisiatif aktif dari regulator atau dari organisasi yang punya kekuatan hukum, membuat hukum, itu membuat sebuah social engineering di mana kultur kita dan regenerasi kita tetap sehat untuk tidak menghasilkan generasi yang seperti itu. Ini mungkin agak kompleks, tapi menurut saya kita nggak bisa nyalain satu generasi ini hanya dari satu generasi ini, dia turunan dari generasi berikutnya. Cara pandang seperti itu juga ada gradasinya. Bahwa sekarang sudah sangat buruk, iya, saya agree. Ada sudah bawah sadar.